Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh rahmat dan ampunan. Para pemirsa, para sahabat rahimakumullah, hal yang terpenting di bulan Ramadan bagi kita yang berpuasa khususnya, sebagaimana yang saya tulis di buku yang ada di samping saya ini, Fikih Puasa dengan Pendekatan Maqasid Syariah, maka yang terpenting dalam beribadah di bulan Ramadan ini adalah mengetahui aturan-aturan, mengetahui fikih tentang puasa, sehingga apa yang kita lakukan ketika puasa ini hukumnya sah, tidak batal, sehingga dengan apa yang kita lakukan ini insya Allah mendapat pahala dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, para sahabat semuanya, yang pertama yang harus kita tekankan dalam berpuasa adalah kita harus paham syarat dan rukun berpuasa. Syarat dan rukun berpuasa yang terpenting pertama kali, khususnya rukunnya adalah yaitu niat. Kapan niat dilakukan? Berbeda dengan niat-niat lain selain berpuasa, misalnya sholat. Ketika sholat kita niat ketika pertama kali melakukan rukun atau fardu sholat, yaitu ketika takbir. Begitu juga pada ibadah lainnya dilakukan bersamaan, karena hal itulah sesuai dengan definisi niat. Tapi puasa Ramadan ini merupakan ibadah yang khusus, yang dalam hadis dijelaskan bahwa puasa Ramadan ini Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka dalam berpuasanya pun, dalam berniatnya pun mempunyai kekhususan, yaitu tidak harus sama persis ketika awal mula melakukan ibadah puasa, yaitu ketika terbit fajar. Hal ini juga karena umat Islam mengalami kesulitan ketika harus mengepaskan antara niat puasa dan pertama kali menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oleh karena itu kata ulama, niat puasa dimajukan, yaitu boleh dilakukan setelah Isya misalnya. Maka biasanya ketika orang-orang jamaah sholat tarawih, setelah selesai sholat tarawih langsung mengucapkan niat puasa. Nah, hal ini dibolehkan walaupun belum langsung melakukan ibadah puasa. Para jamaah, para pemirsa rahimakumullah. Nah, berkenaan dengan niat puasa ini ulama berbeda pendapat. Bagaimana teknis atau cara melakukan niatnya? Menurut pendapat Imam Malik, dikatakan bahwa niat puasa itu boleh dilakukan satu kali untuk 30 hari di bulan Ramadan. Artinya satu kali niat boleh dilakukan atau hanya satu niat untuk 30 puasa 30 hari sekaligus. Hal ini berbeda dengan madhab yang lain, misalnya madhab Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya puasa, niat puasanya harus dilakukan setiap malam. Sekarang puasa, maka niatnya dilakukan di malam hari, besok mau puasa lagi di hari kedua misalnya, maka niat lagi. Begitu juga di masing-masing malam sampai 30 hari. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ini? Kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita biasanya menyampaikan bahwa agar lebih aman, maka puasanya menggunakan dua. Di hari pertama, di malam pertama bulan Ramadan, di hari pertama, maka kita berniatnya dua kali. Biasanya kita diajarkan nawaitu shauma ghadin atau nawaitu, kita berniat puasa 1 bulan penuh mengikuti pendapat Imam Malik. Dan setelah itu kita diajarkan untuk berniat lagi versi madhab Syafi'i, sebagaimana biasa kita ucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan ya hadis sanati fardhan lillahi ta'ala, setiap malam. Hal ini bisa jadi karena
besoknya misalnya khawatir lupa untuk berniat, karena sekali lagi niat ini adalah fardu utama, rukun utama dalam berpuasa yang nggak boleh tinggalkan. Akan tapi karena sudah tercover dengan niat Imam Malik yang sudah dilakukan di hari pertama, maka walaupun lupa di hari kedua dianggap sudah sah. Akan tapi yang terbaik tetap harus niat pertama, niat setiap malam di bulan Ramadan. Para pemirsa, para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sangat penting karena ini adalah ruh, ini adalah poin utama dalam berpuasa, yaitu meninggalkan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Karena buat apa kita berpuasa di bulan Ramadan tetapi kita curi-curi kesempatan untuk membatalkan puasa? Bisa jadi tidak kelihatan di mata manusia, tapi kita tahu Allah tidak pernah melewatkan sedikit pun peristiwa yang terjadi pada manusia. Oleh karena itu pasti diketahui oleh Allah. Oleh karena itu yang terpenting adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu satu, misalnya masuknya sesuatu ke dalam mulut atau ke dalam lubang-lubang yang diketahui. Apa saja lubang yang diketahui itu? Yaitu mulut, makan, minum, itu merupakan hal yang membatalkan puasa. Itu ada lagi yang namanya hidung, masuk air ke hidung, itu juga membatalkan puasa. Termasuk juga masuk air ke telinga dan juga masuk air atau apapun ke dalam kemaluan, melalui kemaluan, lubang kemaluan, baik yang depan ataupun belakang. Maka perlu hati-hati agar tidak sampai melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Namun bagaimana ketika kita berada dalam kondisi misalnya sakit, maka perlu suntik misalnya, atau perlu meneteskan obat melalui telinga, melalui mata misalnya, bagaimana? Mari kita bahas satu persatu. Misalnya untuk suntik misalnya, apakah ini bisa membatalkan puasa? Menurut ulama tidak. Mengapa? Karena masuknya tidak melalui lubang-lubang yang biasa dianggap lubang, ya. Jadi selama suntiknya itu, alat suntiknya tidak melalui lubang tadi, mulut, hidung, telinga, lalu kemaluan depan belakang, maka tidak membatalkan. Biasanya kalau suntik dari belakang, dari pantat atau dari lengan, itu tidak membatalkan. Nah, ada lagi misalnya meneteskan air atau obat ke telinga misalnya, apakah ini membatalkan? Maka di sini tergantung kondisinya. Jika kondisinya dalam keadaan biasa, artinya ya sakit biasa, kalau nggak diobati segera maka juga tidak masalah misalnya, maka nggak boleh memasukkan obat ke dalam telinga karena itu bisa membatalkan. Ini perlu diperhatikan. Ada orang yang manja barangkali ya, sedikit sakit lalu dia pengen meneteskan obat ke telinga. Ini membatalkan, sia-sia puasanya nggak dapat, pahalanya juga tidak dapat. Nah, akan tetapi dalam keadaan yang betul-betul darurat, betul-betul butuh, misalnya ada semut, ada apapun hewan yang masuk ke dalam telinga misalnya, dan ini harus segera harus dikeluarkan, dan caranya harus dengan air, misalnya dengan diteteskan air, atau punya sakit tertentu di telinga yang harus ditetesi obat yang harus segera dilakukan. Kalau dibiarkan maka mengalami sakit yang luar biasa, maka boleh karena ini kondisinya darurat. Bagaimana dengan meneteskan obat di mata? Nah, menurut ulama, mata ini bukan termasuk lubang yang bisa membatalkan. Artinya apa? Walaupun dalam keadaan normal lalu diberi tetes mata, enggak membatalkan. Kenapa? Karena bukan lubang yang dianggap biasa membatalkan puasa. Oleh karena itu, walau dalam keadaan sakit ataupun tidak, maka tidak masalah. Nah, hal-hal ini yang perlu kita pahami bersama, khususnya bagi orang yang berpuasa, agar apa? Agar puasa kita ini betul-betul yakin bahwa apa yang sudah kita lakukan ini benar. Nah, hal-hal ini yang menjadi dasar utama bagi kita ketika akan menyambut bulan Ramadan atau ketika kita berada di bulan Ramadan. Baru setelah kita paham hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang sifatnya fisik, yang zahir, baru kita upgrade keimanan kita upgrade puasa kita, tidak hanya sekedar menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa yang sifatnya zahir, akan tapi kita upgrade menjadi menghindari dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita.
Rasulullah sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash." Ada banyak orang yang berpuasa, tapi hanya dapat haus dan lapar. Dia menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dia lapar, dia haus, iya karena puasa. Tapi setiap harinya tangannya selalu lihat HP dan ada informasi yang sifatnya provokatif misalnya, dia share tanpa saring. Dia share apakah benar atau tidak, yang penting itu provokatif, sangat membahayakan orang, memberi info yang tidak benar, dia share saja. Maka itu bisa jadi membahayakan pahala puasa dia. Kenapa? Karena dia bisa menyakiti orang lain. Karena dengan share berita bohong, dengan share berita-berita yang provokatif misalnya, hal itu kan bisa membawa kerusakan. Apalagi kalau yang di-share itu misalnya dia tahu temannya misalnya tidak melakukan apa yang ada di berita itu misalnya, lalu dia share begitu saja karena kebencian dia, maka hal ini akan bermasalah bagi pahala puasanya dia. Kalau dulu mungkin dengan ucapan secara langsung ya, dengan mulut secara langsung. Tapi hari ini kita berada di dunia medsos, maka yang perlu dihindari adalah bagaimana tangan-tangan kita ini, semua aktivitas kita ini betul-betul dijaga, jangan sampai menyakiti orang lain. Semoga ibadah puasa kita maksimal. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan semoga kita mendapatkan ridho Allah, rahmat dari Allah dari puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.